Barreskrim Polri mengungkap kasus penipuan dengan teknologi manipulasi video dan gambar menggunakan kecerdasan buatan AI deepfake yang mengatasnamakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka pada Kamis 23 Januari 2025. Pelaku berinisial AMA berusia 29 tahun dari sindikat penipuan tersebut ditangkap di wilayah Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Kamis 16 Januari 2025 lalu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri atau Dirtipid Cyber, yakni Brigjen Polisi Himawan Bayu Aji. Ia mengatakan konten-konten AMA yang disebarkan berupa video deepfake pejabat negara dan sejumlah public figure dengan total keuntungan yang prima kurang lebih 30 juta rupiah selama 4 bulan terakhir. Modus AMA adalah menawarkan bantuan pemerintah kepada masyarakat. Ia juga mengunggah video deepfake itu ke media sosial dengan mencantumkan nomor WhatsApp dengan harapan menarik masyarakat untuk menghubungi. 25, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri berhasil mengamankan tersangka dengan inisial AMA, 29 tahun, bekerja sebagai wira swasta di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Modus operandi tersangka yaitu menggugah dan menyebarluaskan video di berbagai platform media sosial menggunakan teknologi deepfake, memanfaatkan foto dan suara seperti Bapak Presiden Subianto, Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ibu Sri Mulyani, dan pejabat negara lainnya, yang terlihat seolah-olah menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam video yang diunggah tersebut, tersangka mencantumkan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi dengan harapan menarik masyarakat untuk menghubungi tersangka isi pendaftaran penerima bantuan. Dan setelah itu korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang. Dengan alasan biaya administrasi, korban atau masyarakat yang telah membayar biaya administrasi dijanjikan pencairan dana oleh tersangka, sehingga korban percaya untuk kembali mentransfer sejumlah uang yang sebenarnya dana bantuan tersebut tidak pernah ada. Kami juga melakukan kegiatan ataupun proses penyidikan mendasari pada scientific crime investigation berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik oleh Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri terhadap barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik, khususnya video-video deepfake dengan hasil sebagai berikut. Metode deepfake face detection, pada video tersebut terdapat adanya deepfake face dengan nilai 100% fake, dan dengan menggunakan analisa deepfake detection face GAN deepfake didapatkan nilai GAN generative adversarial neural network dengan skor GAN 1.00 yang merupakan skor tertinggi terhadap adanya manipulasi atau proses editing dalam bentuk deepfake dan deep learning. Kedua, dari hasil analisa error level analysis atau ELA, terdapat adanya penggabungan frame berupa tulisan dan gambar yang dijadikan satu dalam satu video yang menandakan adanya proses editing, dan dapat disimpulkan bahwa momen-momen pada frame-frame di file video tersebut adalah bersifat tidak wajar dan tidak kontinu yang saling tidak bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame. Dalam arti, pada frame-frame tersebut ditemukan adanya penyisipan penggabungan maupun pemotongan frame. Nah, ini kalau kita lihat, ini contohnya, ya, yang sebelah kanan dari rekan-rekan media itu adalah yang palsu, yang ada captionnya penambahan nomor WhatsApp. Yang sebelah kiri adalah 25, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri
Pelaku dari sindikat kasus penipuan dengan teknologi manipulasi video dan gambar menggunakan kecerdasan buatan AI deepfake yang mengatasnamakan Presiden Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berinisial AMA 29 tahun meraup keuntungan 30 juta rupiah. Keuntungan puluhan juta rupiah itu dikantongi pelaku setelah menipu sekitar 11 korban selama 4 bulan terakhir. Hal itu disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, yakni Brigjen Polisi Himawan Bayu Aji, dalam konferensi pers pada Kamis 23 Januari 2025. Adapun modusnya adalah menawarkan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. AMA mengunggah video deepfake itu ke media sosial dan mencantumkan nomor WhatsApp dengan harapan menarik masyarakat untuk menghubungi. Kemudian, para korban ini diarahkan tersangka untuk mengisi pendaftaran penerima bantuan dan setelah itu korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang. Tak hanya sendiri, tersangka AMA ternyata beraksi bersama satu orang lain berinisial FA yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia mengungkapkan sebanyak 11 orang tersebut teridentifikasi menjadi korban asal dari berbagai wilayah di Indonesia, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Diketahui aksi penipuan ini telah dilakukan oleh para tersangka sejak tahun 2020 lalu. Melakukan kegiatan penipuan tersebut sejak tahun 2020 dengan konten-konten yang disebarkan berupa video deepfake pejabat negara dan sejumlah public figure ternama di Indonesia. Dengan total keuntungan yang diterima kurang lebih sebesar 30 juta selama 4 bulan terakhir. Selanjutnya, tersangka dengan inisial EMA dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 di kediamannya yang beralamat di Dusun 1, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, di mana tersangka berperan dalam mengunggah video deepfake dengan menambahkan caption dan nomor telepon di akun media sosial tersangka, serta menerima keuntungan. Tersangka tidak bekerja sendiri, kejahatan ini merupakan sindikat di mana tersangka dibantu oleh seorang dengan inisial FA, yang saat ini itu sudah kita tetapkan sebagai DPO yang bertugas menyiapkan video deepfake atau mengedit tersebut. Adapun barang bukti yang telah diamankan dari tersangka adalah satu buah handphone merek Oppo tipe A17 warna biru dengan nomor IMEI sekian dan IMEI yang kedua sekian. Satu buah KTP atas nama tersangka AMA, satu buah ATM bank salah satu bank warna putih dengan nomor kartu 6013011 sekian. Terhadap tersangka dijerat dengan menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau penipuan pasal 51 ayat 1 Junto 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Pasal 378 KUH pidana, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 500 juta. 25. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa kasus penipuan teknologi AI deepfake berawal dari temuan konten-konten mencurigakan di media sosial, salah satunya di Instagram. Melalui jumpa pers di Bareskrim Polri pada Kamis 23 Januari 2025, ia mengatakan bahwa ada sejumlah video seperti Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, di mana dalam video tersebut seolah-olah
Mereka menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Setelah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan mendalam, ditemukan palsuan dalam video dan foto yang beredar, baik dari gerak tubuh, suara, hingga informasi yang disampaikan. Barreskrim Polri menangkap pelaku dari sindik kasus penipuan tersebut berinisial AMA, 29 tahun, di wilayah Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Kamis 16 Januari 2025 lalu. Sementara satu pelaku lainnya berinisial FA masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Videonya di media sosial apa saja, lalu apakah pengungkapan kasus ini berawal dari adanya korban yang melapor dugaan penipuan seperti itu? Ya, ini berbagai media sosial, ini salah satunya adalah di Instagram yang ada. Jadi memang kita juga mengantisipasi, sedang kita cek di media sosial yang lain apabila kemungkinan ada. Kemudian pengungkapan kasus ini diawali dengan kegiatan patroli cyber yang ada di kami, sehingga menemukan hal-hal yang janggal, menemukan hal-hal yang kira-kira bisa membuat gaduh, kemudian hal-hal juga yang bisa membuat distrust atau mendegradasi kewibawaan pemerintah. Oleh sebab itu, maka kami profiling untuk menentukan siapa pelakunya, dan ini kita lakukan penangkapan untuk tidak menjadi berkelanjutan. Gitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.